Yeah. Yeah, good. Halo semuanya, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series superhero yang berjudul Extraordinary. Dalam cerita series ini, seorang perempuan normal harus menghadapi berbagai masalah karena ia hidup di dunia yang penuh dengan manusia super. Penasaran seperti apa lika-liku perjalanan perempuan tersebut? Yuk simak video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu hari, seorang perempuan bernama Jen menjalani wawancara pekerjaan. Di momen ini, Jen diwawancarai staf yang memiliki kekuatan super untuk membuat lawan bicaranya selalu berkata jujur. Lantas selama wawancara berlangsung, Jen mengakui bahwa ia adalah perempuan yang egois, kurang percaya diri, dan kurang berambisi. Lebih jauh lagi, Jen ternyata tidak memiliki kekuatan super dan ia juga merasa tidak memiliki keistimewaan sebagai manusia normal. Adapun motif Jen untuk bekerja di perusahaan itu bukan karena berminat, tetapi karena murni ingin mencari penghasilan. Setelah wawancaranya berakhir gagal, Jen akhirnya pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan Jen, kita diperlihatkan bahwa setiap orang dewasa di dunia itu memiliki kekuatan super sejak berusia 18 tahun. Namun anehnya, Jen tak kunjung mendapatkan kekuatannya meskipun ia kini sudah berusia 25 tahun. Pada malam harinya, Jen menghabiskan waktunya bersama teman dekatnya yang bernama Luke. Dalam kesempatan ini, Jen mengabari bahwa adiknya yang bernama Andy akan mengadakan pesta ulang tahun ke-18, sehingga Jen berniat mengajak Luke untuk datang bersamanya. Namun ternyata Luke tidak berminat, sehingga ia akhirnya menggunakan kekuatan terbangnya untuk pulang. Di sisi lain, sahabat Jen yang bernama Carrie sedang menjalani pekerjaannya sebagai pegawai kantor pengacara. Nah, ternyata kekuatan Carrie adalah memanggil roh dan membuatnya merasuki tubuh Carrie untuk sementara waktu. Sang bos pun biasa memanfaatkan kekuatan Carrie untuk mengurus pembagian warisan milik orang yang sudah meninggal. Keesokan harinya, Jen pulang ke apartemennya dan menemukan Cash dalam kondisi memakai kostum superhero yang memalukan. Nah, sedikit informasi aja ya guys, Cash sebenarnya adalah pacar Carrie dan mereka berdua tinggal di apartemen yang sama dengan Jen. Tak tahan dengan komentar negatif Jen soal kostumnya, Cash akhirnya menggunakan kekuatannya untuk memutar waktu sehingga ia akhirnya berhasil mencegah kejadian memalukan ini. Setelah itu, Cash berjalan-jalan bersama Carrie dalam suasana yang tentram. Di tengah momen romantis ini, mereka harus menghadapi penjahat yang mengincar uang mereka. Meski pelaku memiliki kekuatan untuk membuat tubuhnya tidak kasat mata, namun Cash berhasil menyerang pelaku dan langsung kabur bersama Carrie. Di waktu bersamaan, Jen sedang menjalani kencan buta dengan seorang pria bernama Gordon. Sebagai perkenalan, Jen berterus terang bahwa ia tidak memiliki kekuatan. Sedangkan Gordon memiliki kekuatan yang baginya memalukan, di mana ia bisa membuat orang merasa puncak kenikmatan seksual saat bersentuhan dengan tubuhnya. Karena kekuatannya itu, Gordon biasa mengenakan sarung tangan demi menghindari kejadian yang tak diinginkan. Setelah itu, Jen akhirnya memulai kencan mesra dengan Gordon. Malu dengan kekuatannya, Gordon pun berusaha sebisa mungkin agar tidak sampai menyentuh Jen. Gordon akhirnya memutuskan untuk menyudahi kencan itu karena ia merasa hubungannya dengan Jen takkan bisa berhasil. Lantas saat berkumpul dengan Carrie dan Cash, Jen sepakat memberikan nama Jizzlord untuk seekor kucing liar yang kini menjadi hewan peliharaannya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Jen hadir di pesta ulang tahun adiknya yaitu Andy. Momen ini pun akhirnya mengungkapkan bahwa Jen dan Andy memiliki hubungan kurang baik karena ada konflik persaingan di antara mereka.
Tak lama setelah pesta selesai digelar, Andy mendapatkan kekuatan supernya, yaitu fisik yang sangat kuat. Sejak melihat Andy mendapatkan kekuatannya, Jen pun semakin minder dengan kondisinya sebagai manusia normal. Di tengah kegalauannya, Jen bisa kembali tersenyum setelah diajak terbang oleh Luke. Sebagai orang yang menerima Jen apa adanya, Luke menyarankan Jen untuk mulai mencintai dirinya sendiri agar kehidupannya sebagai manusia normal bisa lebih positif. Namun sayangnya, nasihat Luke belum bisa membuat Jen berbesar hati. Alhasil, Jen akhirnya menghubungi ayahnya, yaitu Martin, yang selama ini selalu bisa menenangkan Jen saat ia sedang stres. Yang mengejutkan, Martin ternyata sudah meninggal dan selama ini ia berkomunikasi dengan Jen melalui telepon dengan cara merasuki Carrie. Setelah itu, Cash dan Carrie menjalani misi untuk membantu Jen membangkitkan kekuatannya. Percaya dengan informasi di internet, mereka akhirnya menyuruh Jen untuk menyantap menu paling pedas di sebuah kedai makanan. Hasilnya, Jen gagal mendapatkan kekuatannya meskipun ia sudah merasakan tingkat kepedasan paling tinggi. Demi menghilangkan rasa pedas ini, Jen akhirnya pergi ke supermarket dan meminum susu sebanyak-banyaknya. Tak lama berselang, Luke mendapati aksi Jen sehingga kejadian ini pun membuat Jen sangat malu. Setelahnya, Cash dan Carrie menjalani misi kedua untuk membangkitkan kekuatan Jen. Dalam misi kali ini, mereka percaya rasa takut yang sangat besar bisa menjadi solusi. Alhasil, Carrie akhirnya mengantarkan Jen ke klinik dokter gigi karena selama ini Jen sangat takut dengan perawatan gigi. Setelah itu, dokter menemukan gigi Jen memerlukan banyak penambalan. Guna melancarkan proses penanganan, dokter akhirnya memberikan Jen obat penenang. Meski sudah menjalani perawatan yang membuatnya sangat takut, nyatanya Jen tak kunjung menemukan kekuatannya. Karena hal itu, Cash dan Carrie diam-diam mulai menjalankan misi yang ketiga. Singkat cerita, dalam misi ini Cash berpura-pura menjadi teroris yang menculik Jen dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Jen lalu menghadapi situasi ini dengan santai. Alasannya, ia masih dalam kondisi setengah sadar karena efek obat penenang. Tak lama kemudian, Cash dan Carrie meluangkan waktunya untuk membeli makanan. Di tengah momen ini, mereka tak menyadari kalau mobil tumpangan Jen telah dipindahkan petugas ke lokasi yang lain. Lantas, begitu mengetahui masalah ini, Carrie akhirnya menghubungi Jen dan memintanya untuk mengaktifkan fitur berbagi lokasi. Singkat cerita, Cash dan Carrie berhasil menemukan mobil Jen. Sialnya, Cash gagal membuka bagasi karena ia tak sengaja menghilangkan kuncinya. Tak lama berselang, efek obat penenang akhirnya menghilang sehingga Jen langsung ketakutan saat mendapati dirinya terjebak di dalam bagasi. Cash lalu berusaha membuka paksa bagasi secepat mungkin demi keselamatan Jen. Karena aksi Cash berujung gagal, Carrie terpaksa menghubungi Andy karena kekuatan fisik supernya bisa menjadi solusi. Setibanya di lokasi, Andy menegaskan bahwa ia hanya akan mau membuka bagasi jika Jen mau membuat pernyataan memalukan sesuai keinginan Andy. Meskipun sangat kesal pada sikap Andy, Jen akhirnya rela mengesampingkan harga dirinya agar ia bisa cepat keluar dari situasi ini. Sejak insiden tadi, Jen mulai tidak memusingkan masalah kekuatan supernya yang tak kunjung muncul. Lantas saat berada di apartemen, Jen menemukan fakta mengejutkan bahwa Jizzlord kucing peliharaannya ternyata adalah seorang pria. Jen lalu bertanya soal identitas Jizzlord dan bagaimana awal mula ia bisa berubah menjadi kucing. Anehnya, Jizzlord tidak mengetahui nama aslinya dan ingatannya sebelum berubah menjadi kucing pun juga samar-samar. Usai menyelidiki pernyataan Jizzlord, Jen akhirnya berhasil menemukan fakta bahwa pria itu sudah berubah menjadi kucing sejak 3 tahun yang lalu. Atas persetujuan Carrie dan Cash, Jen akhirnya mengizinkan Jizzlord untuk menetap di apartemen mereka sampai ia menemukan jati diri aslinya.
Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Jen kembali melakukan pekerjaan lamanya sebagai karyawan toko kostum. Lantas, akibat tak bisa menangani komplain pelanggan dengan baik, Jen akhirnya ditegur oleh bosnya yang bernama Angie. Nah, sedikit penjelasan aja nih guys. Angie sebenarnya sudah berusia 50 tahunan. Namun karena efek kekuatannya, fisik Angie menjadi seperti gadis remaja. Saat memberikan banyak masukan untuk Jen, Angie merasa Jen memiliki potensi besar sebagai karyawan. Untuk itu, Angie ingin Jen menggantikannya sebagai pengelola toko jika nanti Angie sudah tidak bisa bekerja lagi. Sementara itu, Carrie bertemu dengan seorang klien yang kita sebut saja dengan nama Travis. Ternyata Travis adalah pelaku industri musik dan kini ia sedang berusaha mencari keuntungan besar dengan membangkitkan roh seorang penyanyi country populer era tahun 80-an yang bernama Colt. Travis selalu memberitahu bahwa Colt telah meninggal dunia pada puluhan tahun silam sebelum ia sempat menyelesaikan album terakhirnya. Nah, karena penggemar Colt di seluruh dunia masih antusias menunggu album terakhirnya, maka Travis berupaya membuat roh Colt menyelesaikan albumnya dengan cara merasuki tubuh Carrie. Singkat cerita, Carrie akhirnya bersedia membantu Travis berkat dorongan dari Jen. Dengan berpura-pura menjadi agen manajemen bakat Carrie, Jen bisa bernegosiasi dengan Travis terkait urusan gaji. Dari negosiasi itu, Travis berani memberikan 300.000 pounds untuk Carrie jika ia sukses membantu kliennya. Karena angka ini begitu besar dan bisa dibagi untuk berdua, Jen dan Carrie akhirnya menyatakan sepakat. Menjelang proses rekaman album, Carrie menemukan lirik lagu yang ditulis Colt ternyata merendahkan kaum perempuan. Berkat dukungan Jen, Carrie akhirnya berani mengganti seluruh lirik lagu Colt agar tidak menimbulkan kontroversi. Setelah itu, roh Colt akhirnya memulai proses rekaman album terakhir dengan cara merasuki Carrie. Lalu saat bernyanyi, Colt ternyata bisa menyadari perubahan lirik lagu yang ia tulis, sehingga artinya Colt masih mengingat liriknya meskipun ia sudah mati selama puluhan tahun. Karena kesal dengan hal ini, Colt akhirnya menolak untuk menyelesaikan album terakhirnya, sehingga Travis batal menggaji Carrie. Sementara itu, Cash mulai berjuang untuk mewujudkan impiannya menjadi superhero. Dengan ditemani oleh G-Lord, Cash mengadakan seleksi sederhana untuk membentuk kelompok superhero pimpinannya yang bernama Vigilante. Not active all the time, but when it happens. Singkat cerita, Cash berhasil menemukan 4 orang terpilih yang akan ia jadikan anggota Vigilante. Kekuatan 4 orang ini pun bervariasi, mulai dari kecepatan super, memanggil ikan laut, menembus tembok, sampai yang paling aneh, mencetak benda 3 dimensi melalui lubang pantat. Melalui diskusi dengan para anggotanya, Cash sepakat menjadikan Vigilante kelompok pahlawan sukarela yang fokus melindungi kaum perempuan dari kejahatan di kota mereka. Beberapa hari kemudian, Cash akhirnya memulai operasi Vigilante. Dalam perjalanannya, Vigilante menemukan seorang perempuan yang berjalan sendirian di sebuah area sepi. Sesuai misi utama mereka, Vigilante langsung beraksi untuk melindungi perempuan itu. Namun ujungnya, Vigilante malah tak sengaja membuat perempuan itu kaget dan mengalami insiden yang mengotori bajunya. Setelah itu, Cash bersama tim superhero pimpinannya mendatangi sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat persembunyian penjahat. Atas perintah Cash, Ade akhirnya menggunakan kemampuannya untuk menembus tembok rumah dan membuka pintu itu dari dalam. Lantas di tengah aksinya, pantat Ade terjebak di dalam tembok karena tembok itu ternyata lebih tebal dari perkiraannya. Sialnya lagi, Ade tak bisa mengatasi masalah konyol ini karena ia sudah kehabisan tenaga untuk menggunakan kekuatannya. Cash akhirnya memutuskan untuk menunggu Ade sampai ia bisa keluar dari tembok, sedangkan para anggota Vigilante lainnya berpencar untuk melanjutkan operasi.
Selang beberapa menit, Cash dihubungi oleh anggotanya bahwa rekan setim mereka membuat keributan di tempat umum. Demi mencegah masalah yang lebih besar, Cash akhirnya terpaksa meninggalkan Ade dan langsung pergi ke lokasi kejadian. Sesampainya di tujuan, Cash langsung menggunakan kekuatannya untuk memundurkan waktu dengan maksud untuk mencegah keributan. Sayangnya, kekuatan maksimal Cash hanya bisa sampai kembali ke waktu saat keributan itu baru dimulai. Dan meskipun Cash sudah berulang kali berusaha memundurkan waktu lebih jauh, hasilnya ternyata tetap sama saja. Cash akhirnya melarikan diri begitu mengetahui kalau ia akan diserang karena ulah rekan setimnya. Sementara itu, Jen memeriksakan Jislord ke seorang dokter hewan yang bernama Wender. Nah, sedikit penjelasan aja nih guys. Wender mampu mendengarkan isi pikiran setiap hewan yang ada di dalam kliniknya. Karena sebagian hewan memiliki pikiran negatif yang sangat mengganggu, Wender terkadang menutup telinganya dengan headphone dan mendengarkan musik demi mendapatkan ketenangan. Lantas, dengan alat pendeteksinya, Wender menemukan sebuah microchip khusus hewan peliharaan di dalam tubuh Jislord. Setelah data microchip ini ditelusuri, ditemukan informasi tentang alamat dari seorang pria bernama David yang diduga menjadi pemilik asli Jislord saat ia sudah berubah menjadi kucing. Di akhir pemeriksaannya, Wender menyatakan bahwa Jislord mengalami hilang ingatan jangka panjang karena efek transformasinya menjadi kucing. Demi membantu Jislord menemukan jati dirinya, Jen akhirnya pergi ke rumah David. Namun sesampainya di tujuan, Jen mendapati kalau David belum lama ini telah meninggal dunia. Saat masih berada di rumah David, Jislord tak sengaja menemukan seekor anjing bernama Tito yang sering berseteru dengannya semasa ia menjadi kucing di sana. Demi mencari tahu masa lalu Jislord, Jen akhirnya membawa Tito ke Dr. Wender. Usai mendengarkan isi pikiran Tito, Wender menyampaikan bahwa anjing itu hanya akan mau membantu Jislord mencari jati dirinya jika ia diajak berpesta. Singkat cerita, Jen akhirnya membawa Tito ke sebuah tempat hiburan malam bersama dengan Jislord dan Wender. Selesai berpesta, Tito akhirnya memberitahu hal yang berhubungan dengan masa lalu Jislord sebagai kucing. Ternyata dahulu Tito biasa bertemu dengan Jislord saat masih menjadi kucing liar di sebuah gang. Sayangnya hanya informasi ini yang diketahui oleh Tito. Setelah itu, Wender melepaskan Tito karena anjing itu ingin bisa hidup dengan bebas. Meski sudah berusaha mencari petunjuk di lokasi yang sempat disebutkan Tito, pada akhirnya mereka tidak menemukan informasi soal nama asli Jislord maupun kehidupannya sebelum berubah menjadi kucing. Lalu saat merenung bersama dengan Jen, Jislord menduga bahwa identitas aslinya mungkin tak sebaik yang ia bayangkan. Oleh sebab itulah, Jislord kini mulai bisa menerima keadaannya yang sekarang dan siap kembali melanjutkan kehidupan barunya sebagai teman Jen. Beberapa waktu kemudian, Jen dan keluarganya mengunjungi SMA tempat dahulu Jen bersekolah. Andy, adik Jen, diketahui sedang menuntut ilmu di SMA yang sama. Nah, usut punya usut, saat itu SMA Jen akan segera menggelar acara pemberian penghargaan untuk murid berprestasi. Dan salah satu penghargaan itu akan diberikan kepada Andy karena ia diterima di sebuah universitas musik bergengsi. Lalu saat mengobrol dengan orang lain, Mary, ibu Jen, berbohong dengan mengatakan bahwa Jen memiliki kekuatan membaca pikiran. Ternyata kebohongan ini dibuat oleh Mary karena di dunia itu orang dewasa tanpa kekuatan super akan mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Tak lama kemudian Jen bertemu dengan Carrie. Ternyata Carrie datang ke lokasi karena ia akan berpidato mewakili alumni angkatannya dalam acara pemberian penghargaan nanti. Lalu saat Jen dan Carrie sedang bersama, mereka ditemui oleh seorang guru SMA yang bernama Rebecca. Di tengah percakapan mereka, Jen dan Carrie mendadak berubah menjadi tegang. Penyebabnya, Rebecca dahulu suka merundung Carrie semasa mereka masih bersekolah di sana.
Demi menjaga nama baiknya, Jen pun berusaha menutupi kondisinya sebagai manusia normal. Sedangkan Rebecca mengakui bahwa kekuatannya adalah membangkitkan ingatan. Setelah itu, Jen berada di dalam toilet dan diam-diam mendengarkan pembicaraan Andy dengan seorang teman dekatnya yang kita sebut saja dengan nama Susan. Nah, selama komunikasi mereka berlangsung, terungkaplah 2 rahasia gelap Andy yang bisa menimbulkan masalah besar. Rahasia pertama, Andy dengan kekuatan fisik supernya tak sengaja meretakkan tulang Susan saat mereka sedang bersama. Sedangkan rahasia kedua, Andy sebenarnya ditolak menjadi mahasiswa universitas musik karena akibat kekuatannya, Andy tak bisa lagi bermain biola dengan baik. Begitu Susan meninggalkan toilet, Jen akhirnya mengungkit soal 2 rahasia Andy. Andy lalu berjanji akan menuruti apapun perintah Jen agar kakaknya itu tidak membocorkan rahasia gelapnya. Di waktu yang sama, Carrie sedang mengobrol berdua dengan Rebecca. Di sini, Rebecca berusaha meyakinkan bahwa ia sudah berubah menjadi orang baik sejak kekuatannya bisa kembali mengingatkan Rebecca akan semua perbuatan buruknya semasa bersekolah. Rebecca lalu menyayangkan keputusan Carrie yang masih berteman baik dengan Jen sejak mereka masih SMA. Alasannya, Rebecca menilai bahwa Jen adalah pribadi yang egois. Guna membuktikan penilaiannya, Rebecca membangkitkan ingatan Carrie tentang masa lalunya di SMA itu. Jadi ternyata dahulu Jen suka membuat masalah sehingga Carrie sebagai teman yang baik selalu berusaha untuk membantunya. Akibat kebiasaan buruk Jen, Carrie gagal mengukir pencapaian positif yang seharusnya bisa ia wujudkan. Sejak kembali mengingat masa lalu ini, Carrie akhirnya baru bisa menyadari bahwa Jen memang egois. Beberapa saat kemudian, Andy akhirnya memulai pidato usai menerima penghargaan dari pihak sekolah. Demi menutupi rahasianya, Andy rela membaca naskah pidato buatan Jen yang mempermalukan Andy di beberapa bagian. Lantas di akhir pidatonya, Andy menyindir sosok Jen yang menurutnya tidak memiliki keahlian maupun pencapaian besar. Guna membalas sindiran Andy, Jen akhirnya membocorkan 2 rahasia gelap Andy di depan umum. Akibat kejadian ini, pihak sekolah mencabut penghargaan Andy karena kedapatan berbohong. Setelah itu, giliran Carrie yang mulai berpidato mewakili alumni seangkatannya. Carrie lalu terpaksa mengakhiri pidatonya di tengah jalan karena konsentrasinya terganggu oleh suara pertengkaran keluarga Jen usai terungkapnya rahasia Andy. Tak lama berselang, Carrie menemui Jen dan memarahinya soal pidatonya tadi. Carrie lalu menekankan bahwa pidato ini sebenarnya adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk unjuk gigi. Namun pada akhirnya Carrie harus kehilangan kesempatan itu karena ulah Jen di akhir pidato Andy. Jen akhirnya mengusir Carrie karena sakit hati dengan pernyataannya hingga membuat hubungan mereka menjadi rusak. Sejak konflik tadi, Jen dan Carrie saling mengabaikan dan hanya berbicara melalui G-Slord. Setelah itu, Jen pergi ke klinik Discovery karena ia sudah jenuh dengan kondisinya sebagai manusia tanpa kekuatan super. Lantas di tengah persiapan konsultasi, Jen berkenalan dengan seorang perempuan bernama Hannah. Sama halnya dengan Jen, Hannah berusia 25 tahun dan masih belum menemukan kekuatannya. Hannah lalu mengajak Jen mengisi formulir pasien di tempat lain yang lebih nyaman. Selama mengobrol di sana, Jen dan Hannah menemukan banyak kecocokan. Salah satunya mereka sama-sama membenci kekuatan super. Karena kecocokan ini, Jen dan Hannah bisa menjadi teman baik dalam waktu yang singkat. Setelah itu, Jen dan Hannah melihat seorang perempuan yang memiliki kekuatan mengubah gaya dan warna rambutnya secara instan. Demi menemukan kesenangan baru, Jen dan Hannah menjahili perempuan itu dengan cara memotong rambutnya. Namun di luar dugaan, perempuan ini mampu mengembalikan rambutnya seperti semula usai dijahili oleh Jen dan Hannah. Pada malam harinya, Jen dan Hannah berhasil menyusup ke dalam klinik Discovery saat tempat itu sedang sepi. Guna mengekspresikan kebencian mereka terhadap kekuatan super, Jen dan Hannah melakukan pengrusakan di fasilitas tersebut. Lantas di tengah momen ini, Hannah tiba-tiba berhasil mendapatkan kekuatan supernya, yaitu teleportasi.
Hana lalu berjanji bahwa ia akan tetap berteman dengan Jen dan takkan meninggalkannya meskipun ia sudah menemukan kekuatan supernya. Tak lama berselang, seorang petugas klinik memergoki aksi pengerusakan Jen dan Hana. Hana lalu mengingkari janjinya dengan kabur melalui kemampuan teleportasinya dan meninggalkan Jen sendirian di lokasi. Saat sudah berada di apartemen, Jen menonton video Hana asyik memamerkan kekuatan barunya. Sejak kejadian ini, Jen meyakini bahwa Hana sudah tidak mungkin lagi berteman dengannya. Sementara itu, Cash sedang mengurung diri di apartemen sejak terjadinya insiden pada operasi terakhir Vigilante. Cash juga merasa sangat bersalah kepada para anggota Vigilante karena ia gagal menjadi pemimpin yang baik. Di tengah masa sulit ini, Carrie menyarankan Cash untuk meminta maaf kepada para anggotanya sebagai langkah awal untuk bangkit dari keterpurukan. Singkat cerita, kedua anggota Vigilante menerima permintaan maaf Cash. Berkat kebaikan mereka, Cash akhirnya terbebas dari rasa stres dan meyakini kelompok superhero-nya akan segera bangkit. Setelah itu, Cash menemui dua anggota terakhir Vigilante untuk meminta maaf kepada mereka. Namun di luar dugaan, anggota yang bernama Gregor menolak untuk berdamai dengan Cash karena ia merasa Cash tidak becus menjadi pemimpin. Sementara anggota lainnya yang bernama Randall juga melakukan hal serupa karena ia terpengaruh oleh Gregor. Gregor lalu menunjukkan kepada Cash bahwa ia sudah memiliki kelompok superhero sendiri. Bahkan Gregor juga menyindir kegagalan Cash di hadapan kelompok superhero barunya hingga membuat Cash merasa dipermalukan. Emosi dengan perbuatan Gregor, Cash akhirnya menantangnya untuk bertarung. Lantas di tengah duel itu, Gregor dengan kecepatan supernya berhasil menghindari setiap serangan Cash. Demi membalikan keadaan, Cash menggunakan kekuatannya untuk memutar waktu hingga ia pun berhasil menundukkan Gregor saat sedang lengah. Randall akhirnya mengikuti perintah Cash untuk kembali memperkuat Vigilante setelah Gregor tak bisa lagi menghasutnya. Setelah itu, Cash membawa kabar baik untuk Carrie bahwa Vigilante berhasil bangkit dan siap kembali beroperasi. Cash akhirnya berterima kasih kepada Carrie karena kebangkitan ini bisa terwujud berkat saran dari Carrie. Beberapa waktu kemudian, Jen dan Carrie menyadari bahwa mereka masih saling membutuhkan sehingga mereka akhirnya bisa berdamai dan kembali menjadi sahabat. Dengan ditemani oleh Carrie, Jen kembali bersiap menjalani konsultasi di klinik. Lalu saat menemani Jen mengisi formulir, Carrie mengakui bahwa ia sebenarnya kesal dengan kebangkitan Vigilante. Alasannya, keberadaan Vigilante membuat Cash jarang berkomunikasi dengan Carrie. Keesokan harinya, Cash berdiskusi dengan semua anggota Vigilante di apartemennya. Demi meningkatkan pengaruh dan ketenaran kelompok superhero-nya, mereka kini berubah haluan dengan fokus memberantas kejahatan berat. Randall yang selama ini menjadi informan penjahat, akhirnya memberitahu lokasi transaksi narkoba yang bernilai besar. Dari sinilah Vigilante sepakat untuk berjuang menggagalkan transaksi. Sementara itu, Jen sedang bingung mencari modal untuk membiayai terapi pembangkitan kekuatan di klinik. Ternyata kesulitan ini terjadi karena Jen tidak memiliki bakat atau keahlian khusus sehingga ia tak memiliki cara untuk menambah penghasilannya. Di tengah kebuntuan ini, Jen tiba-tiba terinspirasi oleh kekuatan Gizlord untuk berubah wujud menjadi kucing. Dari situlah Jen mendapatkan ide untuk mengikutsertakan Gizlord dalam sebuah kontes bakat kucing. Singkat cerita, Jen berhasil mendaftarkan Gizlord sebagai peserta kontes bakat kucing. Kontes ini pun berhadiah uang 10.000 pounds sehingga Jen akan bisa membayar terapi jika Gizlord berhasil menjadi juara. Lantas agar Gizlord bisa diterima sebagai peserta, Jen mengklaim bahwa kucingnya memiliki bakat menari. Padahal sebenarnya Gizlord sebagai kucing tidak memiliki bakat tersebut. Di tengah situasi ini, Jen baru mengetahui kalau Gizlord memiliki kepribadian dan kemampuan otak yang berbeda saat dalam wujud kucing.
Inilah sebabnya Jislord sama sekali tak memahami instruksi Jen selama proses latihan. Saat bingung menghadapi masalah ini, Jen mencoba menyimak pesan terakhir Jislord sebelum ia berubah menjadi kucing. Di sini, Jislord mengungkapkan bahwa ia masih ingin mencari jati diri aslinya. Namun di luar itu, Jislord sebenarnya sudah bahagia hanya dengan hidup bersama Jen. Di akhir pengakuannya, Jislord mengajak Jen untuk berusaha sebaik mungkin agar mereka bisa memenangkan kontes. Selesai mendengarkan pesan ini, Jen memiliki ide agar Jislord nanti bisa menari saat tampil di atas panggung. Beralih ke Carrie, ia berkenalan dengan roh Raja Charles II saat berusaha membantu kliennya. Carrie lalu menjalin komunikasi lebih jauh dengan roh Raja Charles hingga hubungan mereka pun menjadi dekat. Nah, karena dalam sejarahnya Raja Charles II jago bermain perempuan, Carrie pun mendapatkan perlakuan romantis yang selama ini tidak ia dapatkan dari Cash. Lantas saat jatuh hati kepada Raja Charles, Carrie menganggap Cash sebagai pacar yang membosankan. Sementara itu, Cash bersama Vigilante sedang berada di lokasi transaksi narkoba. Lalu saat pelaku belum muncul, Vigilante bertemu dengan kelompok superhero pimpinan Gregor yang kini menjadi saingan mereka. Nah, ternyata Gregor bisa mengetahui lokasi itu karena sebelumnya ia sudah diberitahu oleh Randall. Beberapa menit kemudian, Vigilante dan kelompok superhero Gregor bersembunyi di tempat terdekat saat mereka mengetahui bahwa pelaku akan segera datang. Di tengah situasi ini, Cash dan Gregor berdebat untuk menentukan siapa di antara kelompok mereka yang pantas untuk menggagalkan transaksi tersebut. Dari adu mulut ini, Cash baru menyadari satu hal penting, yaitu kesuksesan Vigilante takkan berarti jika ia kehilangan cinta Carrie. Nah, berhubung saat itu sudah mendekati jam kencan, Cash akhirnya memutuskan untuk meninggalkan misinya dan pergi menemui Carrie di apartemen. Sesampainya di tujuan, Cash menekankan kepada Carrie bahwa ia sudah berhenti menjadi superhero. Ini artinya Cash memutuskan untuk meninggalkan Vigilante demi mempertahankan hubungannya dengan Carrie. Di waktu yang sama, Jen dan Jislord akhirnya mendapatkan giliran untuk naik ke panggung. Lantas di tengah penampilan mereka, Jen memerintahkan Jislord untuk berubah menjadi manusia dan menari bersama. Meski tarian mereka berjalan sempurna, namun pada akhirnya mayoritas juri memberikan nilai 0 karena yang mereka inginkan adalah pertunjukan bakat kucing. Setelahnya, Carrie membuat roh Martin merasuki tubuhnya agar ia bisa berbicara dengan Jen. Dari sini, Jen memberitahu ayahnya bahwa ia batal menjalani terapi karena terkendala dana. Jen juga bercerita bahwa Carrie akan putus dengan Cash karena belakangan ini mereka tidak lagi bahagia. Di tengah keretakan hubungannya dengan Carrie, Cash membuat kejutan dengan berencana mengadakan pesta di apartemen. Memasuki waktu malam hari, pesta di apartemen Jen akhirnya dimulai. Mengetahui ibunya akan datang, Jen meminta Jislord untuk bersikap layaknya teman biasa karena Jen ingin menghindari masalah. Tak lama kemudian, Jen akhirnya mengobrol dengan Mary, ibunya. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Mary menghadiri pesta karena ia kesal dengan sikap Andy yang belakangan ini suka mengeluh. Setelah itu, giliran Jislord yang mengobrol dengan Mary. Di situ, Jislord mengungkapkan bahwa Jen merasa dirinya tersingkir karena ia tidak memiliki kekuatan super. Jislord juga menceritakan bahwa Jen sebenarnya ingin melakukan terapi pembangkitan kekuatan, namun Jen terpaksa mengurungkan niatnya karena masalah biaya. Begitu mengetahui hal ini, Mary akhirnya memarahi Jen karena merahasiakan keinginannya untuk menjalani terapi. Dalam kesempatan yang sama, Mary juga berusaha membuktikan bahwa ia masih memperdulikan Jen meskipun hubungan mereka sebagai ibu dan anak kurang harmonis. Di sisi lain, Carrie akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Cash. Singkat cerita, Cash ternyata sudah menyadari bahwa Carrie berniat mengakhiri hubungan mereka. Alasannya sebagai jalan keluar, Cash memanfaatkan kekuatannya untuk memutar waktu agar ia selalu bisa mengalihkan perhatian Carrie.
Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Carrie bisa menyadari bahwa Cash berulang kali menggunakan kekuatannya agar Carrie tak memiliki kesempatan untuk menyudahi hubungan mereka. Carrie lalu baru mengetahui bahwa Cash bisa berkali-kali menggunakan kekuatannya dalam waktu berdekatan karena ia telah mengkonsumsi banyak minuman energi. Demi menghentikan kelicikan Cash, Carrie akhirnya membuang semua minuman energi Cash yang tersimpan di kulkas. Setelahnya, Carrie menemui Cash dan menegaskan bahwa mereka sebaiknya putus. Cash pun saat itu sudah kehabisan tenaga sehingga ia tak bisa lagi memanfaatkan kekuatannya untuk mencegah Carrie meminta putus. Kini Cash harus menerima kenyataan pahit bahwa hubungannya dengan Carrie telah kandas. Kembali ke Jen, ia menemukan teman dekatnya yaitu Luke ikut menghadiri pesta. Tak lama berselang, Gist-Lord muncul dan menyatakan bahwa ia adalah pacar Jen. Seketika itu, Jen menyuruh Luke mengambil minuman dan mengajak Gist-Lord untuk berbicara di tempat lain. Jen lalu memarahi Gist-Lord atas pernyataannya tadi karena sampai saat ini Jen masih bingung dalam menentukan perasaannya kepada Gist-Lord. Selang beberapa menit, Luke ingin menyenangkan Jen dengan cara mengajaknya terbang bersama. Lantas di tengah persiapannya, Luke mengejek Gist-Lord sebagai pria aneh dan menyarankan Jen untuk mencari pasangan yang lebih baik. Tersinggung oleh perkataan Luke, Jen meluruskan bahwa Gist-Lord sebenarnya adalah pria baik dan lucu sehingga ia merasa senang saat bersamanya. Usai ditinggalkan oleh Jen, Luke berniat pergi dengan cara terbang. Namun entah mengapa Luke tiba-tiba tak bisa mengangkat tubuhnya ke udara, seolah-olah kekuatannya tak bisa digunakan. Setelah itu, Jen berhasil menemui Gist-Lord dan langsung mengakui bahwa ia ingin menjadi pacarnya. Dari sinilah Jen dan Gist-Lord akhirnya resmi menjadi pasangan. Saat sudah kembali ke apartemen, Jen mengumumkan hubungan asmaranya dengan Gist-Lord di hadapan Mary, Carrie, dan Garden. Di tengah suasana bahagia ini, Mary mengutarakan niatnya untuk memberi suntikan dana agar Jen bisa menjalani terapi. Namun begitu mengetahui biaya terapi sangat mahal, Mary pun akhirnya berubah pikiran. Tak lama kemudian, Garden yang selama ini memiliki penghasilan tinggi berkat kekuatannya, menjamin bahwa ia akan membantu membiayai terapi Jen. Keesokan harinya, Gist-Lord berbelanja di sebuah supermarket untuk mencari bahan kue yang dibutuhkan Jen. Gist-Lord lalu terkejut saat seorang anak kecil tiba-tiba menyatakan bahwa Gist-Lord mirip seperti ayahnya. Di waktu yang sama, ibu anak itu juga terkejut, menandakan bahwa mereka berdua adalah keluarga Gist-Lord. Dan series pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Extraordinary Season 1. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!